Industri otomotif menjadi salah satu sektor yang terkena dampak hantaman pandemi virus corona. Sebenarnya monggoknya industri otomotif terutama mobil bukan cuma terjadi di tanah air, tapi juga melanda berbagai negara. Lantas seperti apa gambaran industri mobil dunia saat ini, terutama Indonesia, akan kami ulas untuk Anda dalam penjualan mobil anjlok, laju PDB bakal keok. Kita lihat di slide yang pertama, penjualan mobil menjadi salah satu indikator penting dalam meneropong arah perekonomian suatu negara. Di saat penjualan mobil masih mogok atau parkir, tentu sulit berharap prospek ekonomi bakal cerah termasuk Indonesia. Penjualan mobil menjadi salah satu indikator untuk melihat arah ekonomi ke depan. Apakah akan ekspansi atau justru malah terkontraksi? Saat orang-orang membeli mobil yang merupakan kebutuhan sekunder bahkan tersier, maka itu menjadi cerminan adanya kekuatan daya beli. Sebaliknya kalau penjual mobil lesu, maka itu tandanya ekonomi sulit tumbuh sehingga tidak ada ruang bagi ekonomi untuk akselerasi. Ya wajar saja di tengah pandemi COVID-19 pendapatan cenderung tergerus. Daya beli jadi menurun sehingga prioritas berubah, konsumen cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer. Tidak heran salah satu indikator untuk melihat arah pertumbuhan ekonomi adalah penjualan mobil gitu ya, seperti saat ini gitu. Di saat penjualan mobil melesat, maka pertumbuhan ekonomi juga kencang. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana gambaran penjualan mobil di negeri adidaya Amerika Serikat. Di negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini, data penjualan mobil bahkan dipakai untuk mengukur kemungkinan resesi atau tidak. Saat penjualan mobil turun 2% atau lebih, maka itu sudah di depan mata resesinya. Nah, kalau kita lihat secara historikal, sejak 1977 Amerika Serikat sudah mengalami 4 kali resesi yang dicerminkan oleh kontraksi ekonomi dalam 2 kuartal beruntun. Nah, biasanya resesi didahului oleh indikator kejatuhan penjualan mobil. Oleh karena itu, realistis saja jika melihat data penjualan mobil sebagai cerminan atau indikator untuk melihat kemungkinan resesi atau tidak. Kita lihat hingga Juni 2020 penjualan mobil di negeri Paman Sam ini nyungsep hingga hampir 102% secara year on year. Anjloknya angka penjualan ini menjadi yang terparah sejak Great Depression pada 1929 dan krisis kebangkrutan otomotif pada 2009. Sementara kalau kita sandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, PDB Amerika Serikat mengalami kontraksi hingga 32,9% pada kuartal 2 2020 secara tahunan. Angka ini merupakan yang terburuk sepanjang sejarah sekaligus membawa Amerika Serikat ke jurang resesi. Berdasarkan data Marklines, penjualan mobil di negara-negara G20 ini tidak termasuk Arab Saudi dan juga Uni Eropa, sebagian besar masih turun, bahkan merosot hingga puluhan persen. Kalau kita lihat ya di sini, Indonesia yang paling anjlok penjualan mobilnya di bulan Juli 2020 secara year on year. Tapi terkait tanah air kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian kita lihat ini juga ada Jepang yang merupakan salah satu negara produsen mobil terbesar di dunia. Penjualan mobil negeri Sakura itu belum sepenuhnya bangkit. Pasalnya, kita lihat di bulan Juli 2020 penjualan mobil turun 13,7% secara year on year dengan volume 396.000 unit mobil yang terjual. Meski negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia itu tidak memberlakukan lockdown, tapi sebagian besar pabrik dan juga dealer otomotif tutup karena lockdown di berbagai negara. Nah, merosotnya penjualan mobil di Jepang mencerminkan perekonomiannya. PDB Jepang pada kuartal 2 2020 merupakan yang terburuk sejak pandemi COVID-19 yang menyebabkan berbagai aktivitas terhenti. Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dialami Jepang pun terjadi dalam 3 kuartal berturut-turut. Jepang pun menjadi salah satu negara maju yang mengalami resesi untuk pertama kali setelah pandemi melanda. Pasalnya pandemi corona mengakibatkan penurunan ekspor termasuk mobil. Kemerosotan ekspor Jepang diperburuk oleh penurunan tahunan dalam ekspor mobil ke Amerika Serikat. Padahal Amerika Serikat merupakan ekspor utama dari Jepang. Sebaliknya yang menarik dari sini kalau kita lihat ya ini Turki di sini pada bulan Juli penjualan mobilnya justru melonjak hingga 384,8% secara year on year.
Penjualan otomotif di Turki melonjak saat pandemi COVID-19 karena adanya kekhawatiran warga menggunakan transportasi umum. Jadinya kendaraan pribadi menjadi alternatifnya. Penjualan mobil sebelumnya memang menyusut drastis imbas diberlakukannya lockdown di rumah sebagai upaya meminimalisir penyebaran corona, di mana penjualan mobil anjlok hingga 50%. Kemudian penjualannya ini baru mengalami peningkatan mulai 1 Juni usai pemerintahnya melonggarkan karantina. Lalu bagaimana dengan penjualan mobil di Indonesia? Kita lihat di slide selanjutnya. Tadi kalau kita lihat sudah ada gambaran penjualan mobil di antara negara G20. Iya, memang Indonesia menjadi negara dengan penjualan mobil paling ambles. Kita lihat sini pada Juli 2020, penjualan mobil di tanah air nyungsep hingga 71,8% secara tahunan. Bahkan pada April dan Mei 2020, penjualan ambles masing-masing 90% dan 95%. Tapi kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau secara kuartalan, memang ada lonjakan tajam. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil wholesale atau pengiriman unit dari pabrik ke dealer pada Juli 2020 mencapai 25.283 unit atau melonjak 103%. Ini secara kuartalan ya, atau dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya sebanyak 12.623 unit. Meskipun secara data bulanan ini mulai ada geliat ya, tapi kita tidak bisa menutup mata. Kalau penjualan secara tahunan atau penjualan mobil tanah air saat ini masih ambles di 71,8%. Kalau menggunakan skenario di Amerika Serikat, di mana resesi diawali dengan merosotnya penjualan mobil ini, maka bukan tidak mungkin ya Indonesia bisa masuk ke jurang resesi. Sekarang mungkin memang belum, karena meski ekonomi kuartal 2 2020 terkontraksi hingga 5,32%, tapi kuartal sebelumnya masih tumbuh 2,97%. Namun ini menjadi warning atau lampu kuning, karena kalau berbagai tanda-tanda resesi semakin kuat, maka bukan hal yang mudah atau bahkan sulit buat Indonesia meraih pertumbuhan ekonomi yang positif di kuartal 3 2020 yang menjadi penentu. Alhasil Indonesia tak bisa terhindarkan dari namanya jurang resesi kalau ini masih merosot secara tahunan. Lantas suplemen apa nih yang bisa diberikan agar penjualan mobil di tanah air bisa kembali bangkit, mengingat daya beli menurun juga diiringi dengan berkurangnya kemampuan perusahaan pembiayaan di masa krisis ini. Nah, kalau kita berkaca pada negeri China di mana asal virus corona berasal, sementara penjualan mobilnya ini justru tumbuh ya di bulan Juli 16% secara year on year. Nah, untuk mendorong industri mobilnya tumbuh kembali yaitu dengan menawarkan sejumlah uang tunai ke warganya untuk beli mobil baru. Industri mobil memang penting bagi China. Pasalnya sekitar 40 juta orang menggantungkan hidup di industri ini. Kemudian untuk meningkatkan permintaan, China juga mengumumkan akan memperpanjang subsidi dan keringanan pajak bagi kendaraan energi terbarukan seperti mobil hybrid, listrik ini untuk 2 tahun ke depan. Memang mengembalikan permintaan konsumen bukan perkara mudah. Namun tentu saja jika virus COVID-19 ini bisa diatasi dan kehidupan berjalan normal, industri otomotif Indonesia kembali pulih sehingga roda perekonomian dalam negeri ikut terkerek naik.